Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, yang berjalan di depan Tuhan Yesus. Dia yang pertama-tama memberitahukan bahwa Yesus akan datang untuk mempersiapkan orang-orang yang mau bertobat untuk bisa menerima firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu, kerajaan Allah mau datang. Di ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang disampaikannya. Dia menyuruh orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi supaya bertobat. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi kedatangan daripada Yohanes Pembaptis ini, saudara, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Jadi ketika ia berseru-seru, banyak orang datang kepadanya, saudara. Artinya dia tidak hanya berseru biasa ini, saudara. Sudah pasti seperti dia memakai pengeras suara, padahal pengeras suara pada saat itu tidak ada. Tapi dia mungkin suaranya besar, sehingga banyak orang datang kepadanya. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kita membaca di sini, saudara, mengaku dosa. Jadi orang-orang yang dibaptis itu, saudara, adalah orang-orang yang sudah mengaku dosa. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah mengaku dosa. Dan ini bukan karangan, ini memang kenyataannya pada saat itu. Yohanes Pembaptis menyerukan supaya orang bertobat dan mengaku dosa. Jadi syarat utama untuk dibaptis itu adalah bertobat dan mengaku dosa. Ayat ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Luar biasa ini, saudara. Dia langsung menyampaikan ini kepada orang Farisi dan orang Saduki. Padahal mereka itu para pemimpin agama itu. Jadi agama Yahudi yang terhormat. Mereka ini orang-orang terhormat. Langsung dia mengatakan itu. Luar biasa dia keberaniannya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menjabat jabatan kerohanian di dalam bait Allah, keturunan ular beludak. Ada yang dia rasakan bahwa pada saat itu para rohaniawan ini melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya ia menyampaikan ini. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia mengatakan bertobat dulu, hasilkan dulu buahnya. Ayat 9.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yohanes Pembaptis ini sering mendengar bahwa orang-orang Farisi, orang Saduki ini mengatakan kami ini anak-anak Abraham. Padahal perbuatan mereka tidak seperti Abraham. Apa yang mereka lakukan sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan mereka anak Abraham. Seharusnya anak-anak Abraham itu memiliki kelakuan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya dari batu ini pun Allah bisa membuatnya. Nggak perlu kalian. Kalau kalian tidak bertobat, Allah pun bisa membuat, artinya menciptakan yang lain. Yang diharapkan kepada kamu ini, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, para rohaniawan di bait Allah ini, bertobat. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini peringatan yang diberikan kepada orang-orang Farisi ini, orang-orang terpelajar di dalam agama Yahudi, yang mengatakan kapak sudah tersedia. Artinya kamu ini mau dipotong, mau dibuang ke dalam api. Bertobatlah. Bertobat. Jadi artinya syarat daripada baptisan adalah bertobat, mengaku dosa. Jadi walaupun sekarang sudah berkembang banyak hal yang lain, namun yang pertama sekali datangnya baptisan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi syarat dan ketentuan ada. Yohanes Pembaptis bukan orang sembarangan. Dia lahir ketika ayah dan ibunya sudah tua. Dan pada saat itu Elizabeth ibunya itu mandul. Jadi dia orang yang khusus ini. Jadi kalau baptisan itu hanya sesuatu yang tidak berguna, yang biasa saja seperti ritual-ritual biasa, ngapainlah Tuhan melakukan itu? Menyuruh seorang manusia lahir di bumi. Ini sangat penting, karena itu sangat penting. Dan itu berhubungan dengan apa kata Tuhan Yesus, bagi kamu yang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk dapat melihat kerajaan Allah, untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, yaitu baptisan. Harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi dilahirkan dari air, maksudnya di situ adalah dibaptis dengan air. Baru setelah itu nanti, setelah dibaptis, baru belajar tentang firman Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan dari hari ke hari, sama seperti murid-murid Yesus, sehingga mereka betul-betul bersih. Dan Yesus mengatakan, kamu telah bersih. Di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu telah bersih karena firman yang telah kamu dengar dari aku. Mereka telah dibersihkan oleh firman Tuhan itu. Sehingga setelah Yesus mati, 50 hari setelah itu mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu sudah terjadi, saudara. Sudah terjadi kepada murid-muridnya. Jadi tidak langsung dia. Ada pembersihan dulu supaya layak untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Jadi baptisan itu adalah tanda pertobatan, baptisan airnya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada prosesnya. Yang kubaptis adalah orang yang sudah bertobat, yang sudah mengaku dosa. Dan kalau tidak mengaku dosa, tidak bertobat, tidak menghasilkan buah yang baik, dia tidak layak untuk dibaptis. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Dan Yohanes mengaku bahwa Yesus itu lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, melepaskan sepatunya. Aku tidak layak. Dia begitu menghormati Tuhan Yesus ini. Ia akan membaptis, artinya Tuhan Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dia saja tidak layak, saudara. Dia adalah utusan langsung dari sorga. Dia tidak layak. Berarti kita sebagai orang biasa yang nggak dapat utusan dari sorga, bagaimana itu? Dia tidak layak untuk melepaskan kasut Yesus saja. Dan dia bukan yang membaptis dengan Roh Kudus. Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 12. Alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi sudah mulai pada saat itu, terjadi proses pengumpulan orang-orang yang benar. Orang-orang yang memiliki hati yang baik, yang mencari kerajaan Allah, yang benar-benar mencari kerajaan Allah, dikumpulkan. Sudah mulai 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, saudara, proses itu masih ada. Ya. Proses itu masih berlaku. Dan yang tidak, ya, tetapi debu jerami, artinya yang tidak memang mau percaya kepada Tuhan, juga dikumpulkan untuk dibakar. Ini adalah satu gambaran bahwa proses itu ada. Proses untuk memilih mana yang gandum, mana yang jerami. Sampai saat ini itu terjadi, sudah. Jadi orang-orang yang memang benar-benar mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah yang sungguh-sungguh dan mau melakukan firman Tuhan itu adalah gandum. Dan yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu adalah jerami. Dan itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dan itu terjadi kepada salah satu murid Yesus yang terkenal yang namanya Yudas Iskariot. Dia mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ada kehendak Allah, saudara. Ada yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu harus digenapi. Jadi baptisan ini juga, saudara, adalah penggenapan kehendak Allah. Ya, seperti apa kata Tuhan Yesus itu, barang siapa ya yang tidak dilahirkan kembali tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Itu adalah rumusannya. Hanya orang yang dibaptis
Artinya yang lahir dari air dan roh itulah yang dapat masuk di dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa baptisan itu adalah kehendak Allah. Bukan ritual keagamaan, tetapi ini adalah kehendak Allah. Pada masa ini saudara, belum ada yang namanya agama Kristen. Belum. Berapa puluh tahun kemudian baru ada namanya agama Kristen itu. Jadi baptisan air ini sudah ada sebelum ada agama Kristen. Jadi ini adalah kehendak Allah. Jadi artinya Yohanes Pembaptis ini bertugas untuk menyerukan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah mau datang. Karena Yesus sudah mau datang, bertobatlah. Supaya kamu layak untuk menerima kerajaan Allah itu. Layak untuk menerima firman itu. Firman mau disampaikan kepadamu. Kenapa harus dibaptis dulu, harus bersih dulu, dibersihkan hatinya. Supaya kita memiliki hati nurani yang baik. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Untuk memohonkan hati nurani yang baik. Sehingga kalau kita mendengar firman Tuhan, hati kita ini seperti tanah yang subur. Bisa tertanam firman Tuhan itu di dalam hati kita. Dan bisa menghasilkan buah. Jadi syarat utamanya kita bertobat. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita berjanji bahwa kita akan berubah. Maka hati kita akan menjadi hati yang baik. Makanya Petrus mengatakan untuk memohonkan baptisan itu berguna untuk memohonkan hati nurani yang baik. Jadi ketika kita sudah memiliki hati nurani yang baik, maka apa yang terjadi saudara, kita dapat menerima firman. Dan itu telah menjadi kenyataan saudara. Bahwa orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik, pasti menerima firman itu. Menerima Yesus. Ketika Yesus mengatakan ini, mereka kerjakan, mereka lakukan. Dan orang yang tidak memiliki hati nurani yang baik tetap berbantah-bantah, menolak dan mencari hal-hal yang menjadi kata-kata untuk melawan firman itu, menolak firman itu, dan mereka tetap tinggal dalam kegelapan. Karena hati nuraninya tidak baik. Tidak benar-benar mencari Tuhan. Makanya setiap Tuhan Yesus itu mengajar, ada terbagi dua orang. Ada orang yang memihak kepada Allah, yang menerima firman Tuhan itu, tetapi ada yang menolak. Ketika Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, kalau yang memihak kepada Allah akan menerima itu bahwa itu datang dari Allah. Kalau orang yang hatinya tidak bersih, mengatakan bahwa itu datang dari setan, dari iblis. Maka Yesus disebutkan oleh orang-orang Farisi bahwa Yesus itu adalah Beelzebul, penghulu setan. Ketika Yesus menyembuhkan orang. Jadi terbagi dua itu saudara. Jadi sampai sekarang pun ada begitu saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Orang yang mengaminkan bahwa itu datang dari Tuhan. Itu tandanya. Tapi ada juga yang mengatakan itu dari setan. Nah, itu dia. Jadi sampai sekarang itu ada. Jadi artinya kalau itu terjadi sekarang ini, makanya ini ditulis saudara, ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Jadi jangan heran kalau ada orang yang menyembuhkan, seperti pendeta-pendeta itu sekarang ini menyembuhkan orang, beratus-ratus, beribu orang dalam nama Yesus dan mereka sembuh. Itu datang dari Tuhan. Dan pasti orang yang hatinya tidak baik, hati nuraninya tidak baik, dia akan menolak ini. Walaupun dia sudah belajar Alkitab, sudah membaca Alkitab puluhan tahun, walaupun dia sudah tingkat pendidikannya tinggi, bisa menolak itu. Mereka pasti mengatakan itu dari setan. Yesus saja dikatakan seperti itu, apalagi kita ini, apalagi murid-muridnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya waktu dia mengajar, kalau kamu bisa sama seperti aku, itu sudah hebat itu. Dan kalau aku saja dikatakan sebagai penghulu setan, apalagi kamu. Jadi itu wajar. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dan menyembuhkan orang, teruskan. Karena Yesus sudah mengatakan itu. Kamu akan seperti saya juga. Mereka akan mengatakan itu kepadamu. Jadi ada kehendak Allah, saudara. Kehendak Allah itulah yang perlu kita lakukan. Yaitu yang dikatakan di sini tadi, bahwa ada baptisan. Jadi Yesus menegaskan di sini bahwa baptisan itu, baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau banyak orang yang memperdebatkan itu, mengambil argumentasi, apalagi yang menulis argumentasi itu adalah orang-orang yang baru lahir 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, atau yang baru lahir tahun 1700, baru lahir tahun 2000-an ini, dan dia sudah profesor doktor di teologi yang mengatakan itu artinya dia sedang melawan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya itu sebenarnya di luar daripada kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah baptisan air. Dibaptis dengan air. Dan di mana itu terjadi? Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah di Sungai Yordan. Banyak yang memperdebatkan itu. Ada yang sampai berkata, saudara, Sungai Yordan itu hanya selutut. Mana bisa dia diselam. Itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang tidak memihak kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau dia mengatakan itu, bagaimanalah Panglima Naaman itu bisa disembuhkan di Sungai Yordan ketika Nabi Elisa mengatakan, selamkanlah dirimu 7 kali supaya kau sembuh. Itu sudah terjadi jauh sebelum Yesus datang. Artinya Sungai Yordan itu memang dalam. Tapi kalau sekarang sudah angkal, ya itu bukan jadi alasan kita, saudara. Bisa jadi sungai-sungai itu sudah mulai angkal, banyak sungai juga yang sudah tidak ada airnya lagi, sudah ini biasa itu namanya alam, bisa kejadian. Tapi masih ada juga orang yang dibaptis ke sana sekarang, ada juga. Artinya itulah alasan-alasan yang tidak benar untuk melawan perkataan Yesus ini. Kita baca sekali lagi ya. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi harus digenapkan kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan itu, kita sedang menggenapkan kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Seperti saudara ya, bukan burung merpati, tapi seperti burung merpati. Ya. Di sini kita melihat Yesus melihat burung merpati, seperti burung merpati. Jadi roh Allah. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus baru menerima Roh Kudus pada saat itu. Itu adalah pengajaran juga saudara. Pengajaran yang seperti itu sudah ada juga sebelumnya. Padahal di dalam Lukas 1 ayat 35 bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa yang maha tinggi. Itu tertulis di dalam Lukas 1 ayat 35. Dia Roh Kudus. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya ini adalah konfirmasi. Yesus mengatakan bahwa malaikat Tuhan turun naik atas anak manusia. Kalau ada yang mengajarkan hal-hal yang lain, itu artinya sengaja mau menentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes sendiri juga melihat itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 32 dikatakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi itu adalah konfirmasi bagi Yohanes juga bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus melihat dan juga Yohanes melihat seperti merpati. Artinya bukan burung merpati, tapi seperti merpati. Roh Kudus itu. Ini sebenarnya adalah konfirmasi. Itu adalah konfirmasi. Karena Yohanes mau melihat konfirmasi itu. Jadi Yohanes menuliskan di Yohanes 1 ini, ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, dia maksudnya Allah, pencipta langit dan bumi, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini untuk konfirmasi. Bukan maksudnya Yesus baru dibaptis dengan Roh Kudus, bukan. Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang turun atas Maria menjadi janin langsung. Bukan hasil pertemuan antara sperma dan ovum. Dia hanya pakai rahimnya Maria. Jadi pada saat itu juga saudara, di abad pertama itu ada memang pengajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu baru turun atas Yesus pada baptisan ini. Dan itu sudah ditentang bahwa itu tidak benar. Karena Roh Kudus itu memang Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus. Roh itu seperti angin, saudara. Dia angin seperti angin, dia nggak nampak. Jumlahnya berapa? Ya Roh Allah satu. Tapi bagaimana menghitung angin ini? Angin ini satu. Tapi dia sebagian bisa di sini, bisa sebagian di sana, bisa lah. Kalau angin saja bisa begitu, apalagi Roh Allah. Itu Allah pencipta langit dan bumi. Jadi itu artinya linknya. Ketika dia seperti merpati itu, maksudnya seperti terbanglah dia. Jadi itu adalah untuk mengkonfirmasi kepada Yohanes Pembaptis bahwa dialah itu. Dialah itu. Kalau ada yang seperti itu, dialah itu. Itulah konfirmasi bahwa dia adalah anak Allah. Itulah yang memberikan kesaksian bahwa siapa yang nanti engkau melihat itu ada
Roh Kudus turun atasnya, dia itulah anak Allah. Jadi di sini dikatakan di Matius 3 ini ayat 16 bahwa ketika Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Jadi dia ada kayak sinyal ini sekarang ini, sinyal kayak sekarang ini lebih mudah sinyal internet ada. Nah, itu dia ada hubungan dan memang iya tetap ada. Jadi hanya untuk memberikan kesaksian kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa Yesus itu datang dari Allah, keluar dari Allah. Itulah maksudnya. Di ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Makanya ada pertanda Roh Kudus itu seperti merpati. Jadi bukan merpati sungguhan saudara, seperti merpati. Ya, itulah yang dilihat oleh Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Jadi dari pasal 3 ini kita bisa memahami saudara bahwa baptisan itu sangat penting. Yohanes Pembaptis datang untuk itu, untuk membaptis. Kalau tidak penting itu ngapainlah Allah melakukan perencanaan sedemikian. Yohanes Pembaptis itu lahir dari seorang yang mandul. Anak Zakaria. Ibunya Elizabeth. Jadi itu sesuatu yang khusus. Khusus dilakukan untuk itu, untuk perencanaan karya keselamatan itu. Ada 2 orang. Yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Yang diutus. Kalau Yohanes Pembaptis diutus sebagai manusia. Ya, sebagai manusia yang lahir dari manusia. Sementara kalau Yesus adalah lahir dari Allah. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, aku dari bawah, dia dari atas. Yesus itu dari atas, artinya dari Allah langsung. Kalau aku dari bumi. Itu adalah pengakuan Yohanes Pembaptis. Dan melalui ini juga kita bisa mengerti bahwa syarat untuk dibaptis itu adalah bertobat, mengaku dosa, ya, untuk memohonkan hati nurani yang baik, makanya kita dibaptis supaya layak untuk menjadi tempat firman, untuk bisa kita menerima firman itu. Makanya kita dibaptis. Kalau orang yang tidak bertobat, tidak menghasilkan buah pertobatan, tidak boleh dibaptis menurut Yohanes Pembaptis ini. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.